Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Burhan di B Project Channel. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Nah teman-teman, jadi di video kali ini gua mau berbagi tips nih, apa aja sih yang harus kita lakuin sebelum kita bawa motor, ya intinya sebelum kita melakukan perjalanan jauh gitu. Misalnya kayak bentar lagi kan kita kayak mau mudik gitu teman-teman, kayak misalnya nggak mudik aja sih, kayak misalnya mudik atau misalnya mau touring atau misalnya mau kayak ya jalan-jalan aja gitu habis lebaran ke suatu tempat gitu pakai motor gitu teman-teman. Nah di sini gue mau apa namanya berbagi tips. Ini hal yang biasa gue lakuin teman-teman kalau misalnya gue mau berpergian ke suatu tempat, kalau misalnya kayak ya lumayan jauh lah gitu lah, kayak misalnya 4-5 jam 6 jam gitulah. Apa aja sih yang harus kita preparein atau kita siapin untuk motor kita sebelum kita perjalanan jauh gitu, karena ya kita amit-amit aja takutnya kenapa-napa di jalan teman-teman, takut motornya rewel apa kan nggak mau. Tapi kan kalau misalnya kita preparein dari jauh-jauh hari, kayak misalnya servis bagian-bagian tertentu kan kita bisa tahu apakah ada part yang harus diganti, apakah kayak kondisinya masih prima atau masih sehat semua gitu teman-teman. Nah yang bisa gue lakuin nih, pertama nih kan motor gue beat ya kebetulan di motor Matic. Jadi sebelum perjalanan jauh nih teman-teman, kayak misalnya touring nggak ya, maksudnya walaupun nggak jauh-jauh banget sampai kayak ke Jawa Tengah Jawa Timur lah, nggak kayak gitu juga. Kalau misalnya kayak touring ke Sawarna atau mungkin touring ke Sukabumi ke Ujung Genteng kan itu juga lumayan jauh dan juga ngebutuhin apa namanya apa ya namanya eh, si motor kita tuh harus prima gitu teman-teman dari segi mesin atau bagian-bagian tertentu gitu. Nah kalau gua pribadi yang gua cek sebelum gua perjalanan jauh, ini nggak harus touring, bisa aja teman-teman kalau mudik kan kita nggak tahu jalan kayak gimana gitu. Jadi yang pertama tuh gua cek bagian CVT teman-teman, karena ini motor gua Matic ya. Mungkin kalau motor teman-teman bebek gitu bisa dicek bagian gear depan, gear belakang, sama rantai. Nah kalau gue pribadi Matic ini gue cek bagian CVT dulu biasanya gitu teman-teman. Gue cek bagian CVT partnya apa aja, terus gue cek dulu, gue bersihin. Misalnya ada part yang harus diganti ya mau nggak mau harus diganti karena biar perjalanan gue aman gitu. Terus yang kedua nih yang biasa gue cek tuh TB teman-teman gitu. TB paling ya kita harus bersihin lah biar tenaga motor kita enak gitu kan. TB terus habis itu gue lanjut cek. Nah ini penting juga teman-teman, ini paling penting pengereman teman-teman. Rem depan rem belakang itu menurut gue penting karena ya nyawa kita di situ. Kalau misalnya kita ngerem remnya ngelos nggak ada kan jadi masalah gitu kan. Misalnya gue cek rem pengereman, terus apa lagi, busi sama oli nih teman-teman gitu, permesinan lah. Paling ya yang biasa lupa tuh busi nih teman-teman. Busi tuh kadang-kadang orang tuh ganti busi kalau nunggu mati dulu gitu, padahal kan gak harus nunggu mati ya buat ganti busi. Sama oli nih teman-teman gitu, oli itu wajib lah gitu. Kayak olinya sih terserah teman-teman mau pakai oli apa aja, yang penting walaupun gak diganti, misalnya kayak ngerasa wah gua kemarin baru ganti baru 2 mingguan. Nah kalau misalnya nggak mau ganti bisa dicek nih kan ada apa buat masukin oli itu kan ada tutupnya. Nah kan itu kan ada yang panjang tuh buat ngecek olinya kering apa enggak, karena kan oli juga kalau sering dipakai nguap gitu teman-teman, takutnya olinya kering yang ada nanti jalan pas kita lagi jalan malah seher baret gitu karena nggak ada oli gitu. Cek bagian oli. Kalau apa Matic paling ya oli mesin sama oli gardan gitu teman-teman. Sama ya tadi udah segitu aja paling yang gue cek dari CVT. Mungkin kalau motornya bebek gear depan, gear belakang, sama rantai, terus THB. Buat yang injeksi kalau yang karbu ya berarti karbunya dicek, terus pengereman sama bagian permesinan. Paling permesinan ya kalau misalnya motor-motor terawat paling yang dicek olinya teman-teman gitu, ganti oli sama busi lah. Kalau misalnya bongkar-bongkar kayaknya enggak deh, paling lipat itu aja sih. Nah ini gue mau share tips apa aja yang bisa gue lakuin nih
Tapi sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune terus, oke? Yuk. Nah, oke nih teman-teman. Jadi yang pertama gue mau bahas soal CPT nih. Jadi pastiin CPT kita tuh sebelum berpergian jauh, ya press lah gitu. Maksudnya walaupun kita bongkar nih dulu CPT kita, kayak ya intinya kita servis lah bagian CPT ya, apa aja yang kerusakannya. Kalaupun nggak ada yang rusak, ya nggak apa-apa, kita servis aja, kita bersihin biar CPT-nya kita tuh press lagi gitu, motor kita press lagi gitu teman-teman. Nah kebetulan nih gua ini pimet gue udah mulai retak nih teman-teman, tuh udah retak ini ori ini gue udah ganti 2 kali. Nah sekarang ini gue mau ganti lagi. Sebenarnya ini masih bisa dipakai nih teman-teman, karena gue nggak mau ambil resiko, maksudnya kayak takut kenapa-napa di jalan, karena ini kan perjalanan, misalnya gue mau perjalanan jauh ya, daripada kenapa-napa di jalan gitu kan. Hasilnya gue ganti nih teman-teman nih. Ini gue ganti pembernya K44 nih, ori nih teman-teman. Gue udah 2 kali ganti pembet, pan belt, sama ini gue pakai yang ori, nggak pakai merek aftermarket kayak Daytona atau apa ya pokoknya itu lah. Banyak merek-merek tertentu, terserah. Kalau teman-teman mau aftermarket ya terserah, gue sih percayanya ori gitu. Nih retak, hasil gue mutusin buat apa, ganti pan belt nih. Terus yang udah mulai aus nih ini teman-teman, warnanya peace light nih, udah mulai ngondoy tuh, ngondoy banget. Ini gue ganti biar ya enak aja gitu nanti motor gue di jalan, karena kan kita nggak tahu kalau misalnya perjalanan jauh atau teman-teman yang mau mudik nggak tahu gitu apa macet-macetan atau gimana gitu. Nih salah hasilnya gue ganti. Ini gue pakai plat oli lagi K81 tuh peace lightnya ya, ganti. Paling tadi setelah gua cek semuanya di bagian apa ini, apa namanya, kipas, loror semua masih oke, per-peran masih oke, kampas ganda juga masih oke nih, tinggal gua bersihin aja. Mangkok nggak ada masalah, oke. Roller juga nih nggak ada masalah. Ini gua mix teman-teman rollernya. Kalau yang nanya roller gua pakai apa nih, sama Gata nih teman-teman, roller murah. Berapa nih, 30 atau 40 ribuan nih dapat segini. Bebas sih roller nih sama Gata semua nih teman-teman, bekas ngeriset. Enggak ada sih Daytona nih, tuh Daytona Dr. Poli nih, tuh sama aja sih roller mah tuh sama CPT. Kalau misalnya motor teman-teman yang matic ya CPT nya pastiin benar-benar press gitu, karena kan CPT juga penggerak roda belakang nih. Mungkin kalau yang motornya bebek diperhatiin bagian rantai, gear depan, gear belakang gitu teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa bongkar di rumah gitu, nggak ada alatnya ya bisalah ke bengkel, kayak banyak lah, paling servis CPT kayak di Planet Ban aja paling berapa, 35.000 sampai 40.000 lah gitu. Itu cuma bersihin aja ya, nggak ada part yang diganti gitu teman-teman. Kalau misalnya kayak lor cuma gompal segini mah masih oke lah, pakai aja dulu gitu. Oke, CPT gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama bagian CPT, yang kedua nih lanjut bagian TB. Ini TB gak gue bongkar teman-teman, karena baru beberapa hari gue bersihin nih, gue servis, jadi ya sekarang gak gue bongkar gitu, masih oke. CPT udah, cek bagian CPT pertama, terus TB udah, lanjut ke bagian pengereman ya teman-teman. Yuk. Nih teman-teman, buat pengereman ini gue mau bahas soal rem depan dulu nih. Nah pastiin kalau misalnya teman-teman udah lama banget nih nggak ngecek minyak rem, pastiin minyak remnya penuh teman-teman, jangan sampai kering gitu. Minyak remnya kita cek, bongkar lah. Ini minyak remnya kita pastiin pil remnya tuh enak gitu, sama ya sil-silannya. Kalau misalnya nggak kenapa-napa ya udah nggak apa-apa. Pastiin remnya ini kita cek dulu nih semua teman-teman, kalau bagian mas remnya.
Kalau misalnya kurang, udah mulai habis gitu sedikit ya, kita tambahin lah, mau nggak mau. Lebih bagus lagi apa sih namanya, kita kuras semuanya teman-teman, habis itu kita bleeding ulang gitu biar feelnya lebih enak gitu. Kalau gue pribadi nih, gue pakai mana ya, bentar ya, nih ini minyak krem Repack teman-teman. Ini gue pakai, nggak tahu ya ori apa enggak, ini pakai Brembo .4 nih, gini Repack. Ini udah gue tambahin sih tadi, nggak gue videoin, emang gampang kan bukannya doang. nggak gue bleeding ulang juga karena feelnya masih enak nih. Tapi lebih bagus di bleeding biar nggak ada angin palsu di dalamnya gitu, takutnya daripada pas kita ngerem nih tiba-tiba remnya ngelos gitu kan bahaya. Oke, yuk kita lanjut ke bagian depan. Ini tadi ngelos karena kalipernya udah gua buka nih temen. Oke, nih lanjut ke bagian kaliper nih teman-teman. Bentar ya, ada ini, biarin lah. Nah ini yang paling penting nih, kaliper nih teman-teman. Pastiin kaliper kalian bersih dan nggak macet teman-teman gitu. Nih kalau misalnya di sini udah kotor ya, mau nggak mau kita bersihin ya teman-teman. Sama nih yang paling ini kan bisa dicopot ya teman. Nah kan bisa dicopot. Kalau misalnya bracket ini macet nih teman-teman, ngeremnya nggak maksimal gitu, usahain ya kita kita cek dulu nih bracketnya di sini. Kalau misalnya udah macet ya mau nggak mau kita bongkar, habis itu kita kasih grease di sini nih. Ini juga gue bersihin dulu nih, kita kasih grease biar remnya lancar, karena kan ini fungsi nih teman-teman, rem teriak. Nah kalau ininya macet ntar nggak bisa gini, nggak bisa gerak ini tuh. Jadi pastiin ini bisa kecopot. Kalau misalnya pas diginiin keras berarti itu macet teman-teman, harus bisa kebuka. Nah terus kita bersihin ini bagian kalipernya, mulai dari pistonnya, bersihin semua. Kita kasih grease nih di bagian pin ininya, pin pin bracket buat ke kalipernya. Sama kita cek kampas, sorry ya. Nah ini kampas rem, ini penting nih teman-teman. Kalau misalnya udah habis nih, nggak ada nih ininya, ya mau nggak mau harus diganti teman-teman gitu, karena rem itu nyawa kita. Kalau pas kita ngerem remnya blong, amit-amit gitu ya, gimana tuh kan kita nggak tahu jalan tuh kayak ramenya kayak apa. Tuh, lebih baik kita preparein dulu rem kita benar-benar fungsi ya teman-teman. Ini kebetulan gue masih tebel nih kampasnya, paling nih gue mau bersihin doang pakai air sabun. Pastiin disc brake-nya juga masih tebel gitu. Nih gitu ya rem depan. Jadi yang pertama tadi tuh pastiin master rem kita piston master remnya masih bagus. Terus pastiin minyak remnya tuh nggak habis gitu teman-teman, sama nggak ngelos, nggak ada angin palsu di dalamnya. Caranya kalau misalnya teman-teman mau ngebleeding ulang ya di sini, ini kan ada nepal buat anginnya. Ini gue nggak mau bongkar karena udah pas. Sama pastiin selang remnya nggak ada yang bocor, itu juga ngaruh. Kalau misalnya bocor nanti rem ngelos teman-teman gitu. Karena amit-amit ya, misalnya lagi jalan mau rem depan remnya ngelos itu kan ada angin palsu atau enggak selang remnya bocor, kan yang ada malah musibah gitu. Amit-amit ya teman-teman, jangan sampai terjadi. Oke, CVT udah, TB udah, rem depan udah, lanjut ke rem belakang. Nah ini teman-teman, jadi ini udah gue bersihin nih kalipernya nih, udah gue sikat. Terus kampasnya juga nih karena masih tebal, jadi cuma gue bersihin, gue sikat pakai air sabun. Sama nih bracketnya udah gue bersihin, tinggal ini dikasih grease. Nih gue pakai grease ini nih Bulgari, buat pakai CVT juga aman karena ini high temp. Oke, tinggal gini aja teman-teman biar si kaliper lancar. Kita kasih
kasih grease ini sama di sininya. Nah ini udah gua kasih grease. Lupa ininya nih. Ya, kita masukin ke kalipernya nih teman-teman. Nah, hop. Oke, nih udah di mesin, tinggal gua pasang. Oke teman-teman, tau lah ya cara pasang kampas rem calipers sama kampas remnya. Oke, yuk. Nah, buat lem belakang sendiri ini karena gua masih trompol nih teman-teman, pastiin rem belakang kita apa ya namanya si bagus lah gitu, maksudnya di handle-nya tuh nggak dalam gitu teman-teman. Walaupun dalam, kita bisa setting di sininya nih, di paha remnya kita majuin. Kalaupun kita udah majuin, udah mentok banget tapi rem masih nggak pakem, berarti itu kampas remnya udah habis teman-teman gitu. Kalau trombol yang ngeceknya, kalau misalnya rem belakang kalian masih disc brake, mungkin prepare-nya atau treatmentnya sama kayak rem depan gitu, nggak jauh beda. Kalau trombol ya gitu, kalau misalnya pas di rem handle-nya handle-nya empuk banget, berarti ininya kita maju nih, paha remnya, caranya tinggal putar aja. Ini kita dorong, terus ini putar. Ini gue masih bagus kampas remnya, jadi si tebal. Patokannya ini teman-teman nih, putar. Kelihatan nggak ya? Nih, bisa dilihat. Kelihatan sih kayaknya. Nih di sini kan ada di paramnya nih, ada yang menonjol gini. Nah di crankcase juga ada nih, ada tandanya. Kalau udah si paha rem udah sampai tanda ini, berarti tuh kampas remnya udah habis teman-teman, udah bener-bener tipis gitu. Sininya udah bener-bener tipis gitu. Ini paha remnya sih gue ganti pakai punya Vario gitu teman-teman. Nih tandanya di sini kelihatan ya. Nah teman-teman bisa cek lah di paha remnya sama di crankcase, pasti ada tanda kayak segitiga gitu tuh, segitiga gitu. Nah kalau paha rem kita kencengin terus mentok ke situ, pas banget di situ, nah berarti itu kampas remnya udah habis, udah tipis teman-teman gitu. Sebenarnya kalau trombol walaupun kampas remnya udah tipis masih bisa ngerem, tapi nanti yang ngerusak tuh ini bukan dudukan apa ya, cor-coran di pelek teman-teman, karena kan itu kalau kampas tuh kayak gini mana ya? Nah misalnya gini ya, ini kan kampas rem misalnya. Kalau misalnya kampas ininya habis, nanti kena besinya. Nah kalau misalnya besi yang kena ke pelek, nanti yang ada peleknya yang malah rusak gitu, jadi nanti si tromolnya tuh dalam gitu teman-teman. Ini kalau gue kampasnya nggak pakai ori, pakai dari Planet Ban tuh apa mereknya, X-Grade gitu kalau nggak salah, X-Grade kalau nggak X-Tin kalau nggak salah. Karena kan ini pelek gue pakai Pirosi gitu, takutnya kalau pakai yang ori peleknya yang kena gitu. Oke, rem depan udah, rem belakang udah, lanjut ke bagian busi 2 teman-teman. Nah oke nih teman-teman, lanjut bagian busi nih. Ini businya udah gue copot nih. Aduh kelihatan nggak sih? Nih busi pemakaian ada setahun setengah nih, gue pakai NGK yang platinum nih teman-teman. Kadang busi itu sering kelupaan atau jarang diperhatiin, karena orang-orang sih, mungkin sebagian orang
kayak ya nunggu busi tuh kayak nunggu mati dulu motornya nggak bisa nyala baru udah tuh diganti busi, karena kan sebenarnya nggak harus nunggu mati dulu buat ganti busi teman-teman gitu. Nih ini busi NGK Platinum, ini juga gue mau ganti nih G-Power NGK, ini kode partnya nih, ini buat beat ya, beat Vario kalau nggak salah sama tuh, CPR 9EA GP 9 nih. Yang kalau yang baru kayak gini teman-teman, ujungnya tuh, ini kan ujungnya lancip nih, aduh nggak kelihatan ya, bisa fokus sih kameranya. Nih kalau yang baru tuh ini ujungnya lancip banget teman-teman. Nah, sedangkan ini yang udah gua pakai lama ini agak tumpul nih, duh bukan kamera sih, ini GoPro jadi susah. Nih ini agak tumpul gitu teman-teman. Rencananya nih gue mau ganti walaupun ini masih nyala, kita buang buat cadangan teman-teman, kita taruh lagi tuh. Yang sama nih kode partnya juga tuh NGK sama ya, ini gue pemakaian setahun setengah lebih kalau nggak salah. Udah kayak gini nih, udah ujung yang lancip di sininya tuh udah rata teman-teman. Kalau yang kan banyak tuh busi kayak busi yang biasa, terus busi platinum sama iridium gitu. Nah menurut gua kalau misalnya motor kalian buat harian aja, platinum aja udah cukup nih teman-teman kayak gini, nggak harus yang iridium. Tapi terserah kalau misalnya teman-teman punya duit banyak, kayak punya banyak lah uangnya, mau beli busi platinum iridium ya nggak masalah, kayak merek Breeze kalau nggak salah tuh ada, terus TDR juga banyak tuh, tapi gua pakai ini aja nih NGK G-Power nih platinum. Oke, nanti ini mau gue pasang, yang lamanya jangan dibuang, kita simpen tuh. Menurut gue mah ganti busi mah nggak harus nunggu mati dulu teman-teman gitu. Kalau busi standar tuh kalau nggak salah ya dari pabrikan tuh dianjurinnya setiap berapa ya, 9 setiap, kalau nggak salah tuh setiap 9.000 km, kalau nggak 12.000 km gitu, itu yang standar ya. Udah harus ganti busi gitu, karena kan tapi kan orang kita tuh suka males aja gitu, kalau misalnya businya masih bagus ya nggak diganti dulu gitu. Kalau busi platinum tuh kalau nggak salah nyampe 40 kilometeran, 40.000 kilometer kalau nggak salah. Nih gua pasang dulu teman-teman, yuk. Nah lanjut, yang terakhir itu bagian permesinan nih teman-teman. Mungkin kalau misalnya motor-motor yang rawatan ya, pokoknya rawatan yang standar tapi yang nggak bore up gitu, paling kalau misalnya emang mau bongkar mesin kayak servis besar paling kayak style clap gitu, terus ya ganti-ganti silsilan gitu biar aman. Cuma di sini ini gua nggak membongkar mesin, paling gua ganti oli aja nih teman-teman nih. Jadi sebelum perjalanan jauh yang biasa gue lakuin tuh ganti oli nih teman. Oli yang biasa gue pakai nih SPX 2 nih, full sintetik. Gue selalu pakai oli ini. Dari pertama itu gue pakai oli MPX tuh kan, itu kan masih mineral ya bahannya. Ini yang SPX tuh sintetik gitu teman-teman, bull katanya, tapi nggak tahu. Oli sih bebas teman-teman, mau pakai Motul kayak, mau pakai Excel, mau pakai Top One, Federal, bebas masing-masing. Kalau gua pakai ini oli mesinnya nih SPX, terus sama oli gardannya nih teman-teman, sama oli gardannya juga gua beli dari AHM ini, bekas lakban jadinya kecopot nih. Kalau oli gardan mungkin nggak terlalu nggak terlalu rutin lah ganti olinya, 2 kali ganti oli ini juga masih bagus nih oli gardan. Cuma jangan sampai kelamaan ganti ini, takutnya itu kan di bagian gardan nih, di bagian sini aduh, nih ada selang nih teman-teman. Nah selang ini nih teman-teman, nah selang ini tuh jangan sampai
keluar nih teman-teman. Karena kalau keluar nanti kalau misalnya kemasukan air, nah si oli yang ada di gardan sini nih itu bisa kecampur sama oli yang ada, nanti olinya tuh kayak kental gitu teman-teman. Jadi selang ini tuh harus masuk ke dalam filter di sini nih gitu teman-teman. Duh, jangan sampai keluar lah gitu apanya si selangnya di situ. Cek juga sampai jangan dan sampai selangnya tuh ada yang robek, dikit juga ngaruh teman-teman, karena air bisa masuk nanti malah kecampur ke bagian gardan gitu teman nih. Itu paling itu aja teman-teman. Ini gue mau trap dulu businya nih, busi. Jadi tadi udah kita urut ya bagian sebelum perjalanan jauh yang biasa gue lakuin di motor gue. Yang pertama itu gue cek CVT teman-teman gitu, semuanya gue cek mulai dari kayak oil grease gitu, grease-nya kalau misalnya udah kering itu diganti teman-teman. Terus TB, pastiin TB nya bersih biar gas-gasannya enak, performa motornya enak. Terus pengeremannya gue jangan lupa dicek, karena pengereman itu nyawa kita teman-teman. Mau rem depan, mau rem belakang, mau remnya tromol, mau remnya cakram gitu, itu harus diperhatiin karena ya nyawa kita di situ. Kalau misalnya amit-amit remnya blong atau remnya pas kita rem nggak ngerem gitu kan, wah bahaya banget. Apalagi trek yang kita lalui atau jalan yang kita lalui pas mudik atau pas touring, itu kita nggak bisa nebak gitu, karena misalnya kayak baru pertama jalan gitu, nggak tahu kayak misalnya banyak tanjakan, banyak turunan, kan kita nggak bisa expect ke situ gitu teman-teman. Jadi ya kita memaksimalkan atau enggak kita nge-preparein motor kita dulu biar ya kita nggak kenapa-napa di jalan, selamat juga di jalan gitu teman-teman. Tadi apa CVT udah, TB, pengereman, permesinan. Mungkin kalau mesin sih nggak terlalu, paling kalau misalnya teman-teman yang rajin ganti oli mesin sih, menurut gua walaupun motor 25 tahun ya nggak telat ganti oli, menurut gua masih aman lah teman-teman gitu, nggak bakal ada yang nyampe rusak gitu lah. Yang penting rajin ganti oli teman-teman. Paling kalau misalnya udah motor yang berumur banget tapi rajin ganti oli, paling ya kayak bagian paling minta di style clap, terus minta diganti sil-silannya gitu teman-teman, biasanya gitu. Kalau misalnya pas ganti oli nih, oli kita dikit tuh, tiba-tiba dikit atau tiba-tiba kayak kok kurangnya dikit banget, nah itu palingan bagian-bagian sil-silannya atau bagian-bagian ya kayak gitulah, sil-silan di dalam mesinnya ada yang mulai getas gitu, jadi si oli kebakar yang hasilnya olinya sedikit gitu kan. Oli juga walaupun motor kita masih sehat banget, oli itu bisa nguap teman-teman gitu. Sama busi nih, busi walaupun teman-teman nggak mau ganti, kayak misalnya tadi mana ya busi bekas, oh ini nih. Pas kita dicek misalnya oli busi bekasnya masih bagus nih gitu, nih ini warnanya apa ini, abu nih teman-teman. Abu tuh bagus, kalau hitam itu terlalu basah, kalau putih itu terlalu kekeringan gitu teman. Ini gua abu nih, kayak abu. Kalau misalnya dicek kayak masih bagus nih businya, ya udah kita pasang aja. Tapi kita juga punya cadangan nih teman-teman, amit-amit ya ketika di jalan businya kenapa-napa mati, kita bisa langsung ganti gitu. Karena kan ganti busi nggak ribet, cuma butuh ini kunci busi doang gitu. Oke, mungkin tips dari gue segitu teman-teman. Intinya mau kemana pun kita, nggak harus perjalanan jauh juga, kendaraannya harus diperhatiin teman-teman gitu. Walaupun kayak harian berangkat kerja, nggak harus nunggu jalan jauh dulu baru kita perhatiin, baru kita servis, nggak harus nunggu rusak dulu baru kita ganti, kan nggak gitu. Intinya motor tuh ya kalau misalnya mau enak ya dirawat minimal banget nih. Kalau Matic servis CVT, servis TB, sama ganti oli itu teman-teman, biar motor kalian tetap sehat. Kalau nggak bisa bongkar-bongkar sendiri ya kan ada bengkel gitu teman-teman. Daripada nunggu rusak dulu, yang ada malah ngerembet kemana-mana, malah ngabisin uang banyak yang harusnya cuma ganti
Misalnya ganti oli yang 60.000, terus males ganti oli males karena sayang, ngapain beli oli 60.000, mending beli selak gitu kan, sayang. Harusnya cuma 60.000 ganti oli, malah turun mesin, harus quarter, harus ganti seher, harus ganti ring seher, baret gitu kan, ya habislah 1.000 mah, sayang gitu. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu teman-teman. Oh ya, buat teman-teman di rumah yang hati-hati, buat teman-teman yang mau mudik atau nggak mau libur lebaran atau nggak mau touring-touringan habis lebaran, gue ngucapin selamat sampai tujuan teman-teman, terutama nih yang mudik. Hati-hati di jalan, jangan sampai, ya intinya hati-hati di jalan karena ada keluarga yang nunggu di rumah gitu teman-teman. Kalau ada pepatah ngatain gini, apa yang mana pepatah tuh, pelan-pelan yang penting selamat ke tujuan, anjay. Intinya mau kemana pun kita pergi, mau dimana pun kita pergi, musibah nggak ada yang tahu, hari buruk nggak ada yang tahu, karena lebih baik mencegah daripada kita mengobati gitu teman. Intinya ya kita preparein dulu motor kita, preparein fisik kita mau kemana pun tuh, karena musibah nggak kenal jauh nggak kenal dekat teman-teman gitu. Intinya kita hati-hati ya, ada aja lah kalau namanya musibah, nggak ada yang, intinya sama-sama, nggak cuma kendaraan aja yang kita perhatiin, tapi diri kita juga harus kita perhatiin gitu teman. Oke, mungkin tips touring kali ini segini, bukan tips touring sini ya, nggak harus touring, pokoknya tips buat temen-temen yang mau perjalanan jauh segini doang dari gua. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan, kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi teman-teman. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.